udah balik konten, Ya. ada serangan, saya sampai muntah darah. Nah, Dan muntah darah keluar, eh, kan goib itu bisa berbohong kan. ya benar-benar. Saya mungkin di lokasi itu saya bisa menyelesaikan, tapi kan dia masih dendam ke saya. Betul. Saya selama 7 hari kan saya muntah darah. Tetap saya alhamdulillahnya saya diberi kesehatan sama Allah, Bisa menangani ya. bisa menangani. Ada bantuan dari luar? Ada sepuh saya, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ini seorang konten kreator sekaligus praktisi. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Ian. Sehat Kang Ian? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Kang Ian ini adalah seorang konten kreator sekaligus praktisi dan beliau sebagai host juga ya Kang ya? Iya sebagai. Nah, channelnya apa tuh Kang? Channelnya Batara Kondang Putra Jamaras. Gitu. Channelnya Batara Kondang Putra Jamaras. Nah, jangan lupa ya buat sahabat TT ditonton channel YouTube-nya Kang Ian ini dan dibantu subscribe juga, like, komen, dan share-nya. Kalau bisa jangan lupa no skip iklan ya, karena dengan iklan itu buat kita lebih bersemangat ya Kang Ian ya. Iya. Oke Kang Ian, sebelum ke cerita mungkin Kang Ian ada sepatah dua kata buat sahabat TT atau sahabat Batara Kondang. Oke, semua sahabat TT jangan lupa bantu ya subscribe, like, komen, dan share. Oke Kang Ian, saya mau nanya nih tentang channel YouTube-nya Kang Ian. Iya. Awal pertamanya nih membuat channel YouTube ini tujuannya untuk apa Kang? Dulu sebelum ada bentuknya channel Batara Kondang, saya dulu main canda-canda dulu sama Mas Jono kan. John, kita bikin YouTube lah, kita sebagai apa lah, buat main-main dulunya. Awalnya main-main aja ya? Awalnya main-main Kang gitu kan. Ada saudara saya, paman saya nge-share YouTube-nya ARK dari dulu itu gitu. Tolong ini di-share, subscribe ya, siap kata saya kayak gitunya. Langsung saya di-share, John share sama teman-teman. Nah, ada teman-teman yang dulunya bikin YouTube itu nggak maju YouTube-nya dulunya gitu. Nggak maju, cuman penontonnya sedikit, komennya cuman sedikit, subscribe juga 6 yang dulu gitu. Udah kita ganti aja nama channelnya Batara Kondang aja. Oh, temen Kang Ian itu? Ya, temen dulu gitu kan. Sekarang ya gitu aja lah. Gitu ya, ada apa nih? Ada sesuatu kan. Dan tim Batara Kondang itu kan tim yang sekarang ini kan tim yang baru. Yang dulunya sama itu dulu itu ada 20 orang kan. Timnya dulu gitu, sebelum tim yang baru 20 orang. Dikarenakan nggak tahu, ini kan ceritanya tentang mistis, nggak tahu, takut, nggak tahu gimana,
dia sering cekcok lah sama saya. Kamu Nggak harus sepaham mungkin. dia nggak sepaham. Kamu harus gini, kamu harus gini. Bahkan orang itu ke saya harus berbohong. Kan saya nggak mau penarikan pusaka, penarikan mustika itu harus berbohong. Saya nggak mau. Kita mah mengalir aja lah seperti air. Real aja ya. Real gitu. aja. Ntar kalau kita berbohong, awalnya nggak benar. Karena dalam kebohongan itu ada ketidakpuasan Iya, mungkin pasti. ya. Walaupun dari segi penonton puas, Iya. dalam kita kayak Nggak seperti apa ya? ya seperti gitulah gitu. Gitu. Ada yang ngeganjel mungkin. Pasti ada yang ganjel. Nah, seiring waktu berjalan udah mau 3 bulan 4 bulan saya lupa lagi. Ya rame sama yang dulu. Yang dulu rame ya tentang cekcok lah apa gimana. Ya udah sekarang itunya akunnya kok saya pegang. Kata saya, diambil alih sama ambil alih. kalian. Nah, saya kan peran utamanya. Iya, Gitu. Saya ambil akun itu, dia mengundurkan diri sama saudara-saudaranya. Sampai sekarang alhamdulillah ya, singkat cerita saya berdiri lagi dengan teman-teman yang baru, Dengan formasi baru. Ada berapa yang sekarang timnya? Kalau nggak salah yang itu ada 17, yang bagian itu ada 12. 12. Berarti tim utamanya yang selalu on time? Ya saya, Mas Jono, Kang Andi, sama dulu itu Teh Dian sekarang lagi hamil. Jadi ada beberapa mediator. Ada beberapa mediator. Yang peran utamanya itu Bang J. Mau proses pengeditan, ambil gambar, itu sama Bang J. Mungkin Bang J itu direkturnya ya, kreatif director mungkin ya. Ya saya sebagai tugas saya sebagai ini ada lokasi. Ntar saya malamnya dikerjain. Ngerekes mungkin Ngerekes untuk dulu, bahasa Sundanya mah ya. Iya, ngerekes dulu. Nah, terus ngerekes dulu. Nah, udah merekes, ya udah jadi. Kalau nggak ngerekes, itu mau bikin konten di mana-mana itu lewatin dari mimpi. Seperti apa tuh nih? Saya tertarik nih untuk cerita ini. Karena saya juga ada, selain podcast juga kan ada penelusuran juga mungkin untuk tim dari Di Balik Cemara untuk mencari lokasi belum pernah gitu melakukan seperti itu. Nah, saya tertarik dengan kontennya Kang Ian. Kenapa dalam mau membuat konten ini selalu ya itu merekes dulu gitu. Karena kan supaya khususnya saya pribadi sama tim diberi keselamatan. Sama yang harus ngerekes itu kan ada sosok, gak tahu sosok apa juga kita tahu kan. Ada sosok sepuh apa gimana. Oke, kamu silakan masuk ke sini, baru saya mau. Kadang saya ngerekes malam, kamu jangan dulu ke sini, belum waktunya. Banyak itu. Jadi ada bisa jadi ditentuin sama gaibnya di sana. Yang gaibnya di sana gitu. Pernah nggak suatu saat Kang Ian memaksakan, saya punya tempat nih bagus buat explore nih? Oh pernah. Itu bikin konten jadi, udah jadi sama bajing udah siap. Laptopnya sama harddisknya hancur. Tiba-tiba karena itu dipaksain. Hancur. Mau besoknya mau diambil videonya, udah hancur. Semuanya kehapus semuanya. Mungkin karena itu dilanggar kan saya. Kan ada teman, udah maju aja, kamu jangan takut. Ya saya nggak takut, dikarenakan ini rekes saya belum diterima, perizinnya belum diterima. Ada dulu ya. Ada dulu. Benar. Ini mungkin saya melanggar, ya otomatis ya hancur. Videonya juga hilang. Dua video hilang. Udah apalagi udah jadi mau tinggal diupload ya. Tinggal diupload gitu. Udah ada. Laptopnya juga hancur. Bisa gitu ya. Iya. Mungkin ya nggak ada izin itu gitu. Ya saya sampai sekarang saya berjalan adalah tujuan mah gitu Kang ya, untuk mensukseskan tim Batara Kondang. Tapi itu juga ada kendalanya sama gitu.
Iya ya, pasti di mana-mana juga ada Ada kendala ya. kendalanya, mungkin kendala itu buat memperkuat Iya iya iya. keyakinan, percaya diri lah gitu, kalau kata saya pribadi, gitu. Nah, untuk upload sendiri ada schedule-nya? Ada, hari Senin malam Selasa, Hmm. Jumat malam Sabtu, Itu, terus berlanjut? terus berlanjut sampai sekarang. Kan Kang Ian kalau mau explore harus nge-request dulu kan? Nge-request. Nah, sebelumnya punya stok dulu? Udah ada stok, kadang, ini udah cek lokasi, saya malamnya nge-request, ya udah jadi. Nah, kalau diterima itu juga. Kalau enggak nih Kang Ian, Kalau misalkan, enggak, Kang Ian ini ya. cuma punya 1 stok video Iya. yang harus naik besok Besok, misalkan. iya. Nah, untuk, jadwal berikutnya Kang Ian belum sempet ada jawaban dari sana, gimana tuh? Belum. Kita lari dulu ke ada seni-seni budaya, pencaksilat, benja. Buat mengalihkannya itu. Buat mengalihkannya itu, Kang, Oke gitu. oke, yang saya pikirkan itu loh Kang Ian. Karena Kang Ian ini kan selalu adab dululah Iya. sepertinya ya, dan, menunggu jawaban dari sana. Iya. Ketika, si jawaban itu belum datang, Iya. Kang Ian belum bikin konten tentang itu. Iya. Dan dialihkan ke konten yang lain. Yang Oke, lain. oke. Gitu. Saya ngerti kalau seperti itu. Nah, Kang Ian, Iya. ada nggak pengalaman saat ngonten nih Kang Ian mungkin? Oh, banyak. Menghadapi sosoknya yang ada di tempat seperti apa gitu? Banyak Kang kendalanya, ada yang mau nantang, kan konten-konten saya itu berantem terus kan saya juga nggak tahu juga. Emang senengnya berantem Kang Ian? Saya juga nggak pernah berantem, saya penakut saya mah. Percaya nih sama Kang Ian. Penakut ya mah, Kang, jujur aja penakut saya mah. Saya juga nggak tahu endingnya saya mau menceritakan tentang sejarah, datangnya yang itu, ngajak berantem. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, khususnya mediator Kang Jono itu seringnya berantem. Emang Kang Jono orangnya suka berantem? Nggak tahu itu juga tuh. Banyak kendalanya. Kadang ada yang muntah darah, ada. Oh, ada juga pernah. Saya juga pengalaman saya pribadi udah beres konten, saya langsung diserang. Setelah konten. Mungkin saya nggak pernah bilang ke tim, gitu, untuk saya pribadi sama istri saya gitu. Yang tahu cuma Kang Ian sama istri. Sekarang kelihatan, kedenger sama ya nggak apa-apa lah. Dibuka di sini, di balik temerang. Wah, luar biasa nih. Rahasia Kang Ian selama ini ditutup-tutup, dibuka di balik temerang nih. Katanya berantem itu settingan. Enggak ada settingan, bahkan nggak ada konsep saya dulu. Sejalannya aja ya. Tapi sekarang dibenahin sama Bang J, ada konsep. Bang J itu sebagai kameramen sekaligus sutradara mungkin ya? Mungkin gitu. Iya, emang iya. Kenapa mungkin? Emang ya mengerjakan. Ini siapa gitu. Bang siapa? Bang J. Bang J ini nggak dianggap nih. Sama Kang Ian nih Bang J. Bercanda. Saya ngaduin aja biar berantem. Sampai sekarang, sampai penguploadan itu ada itu kan kontennya bahasa Sunda kan. Bahasa Sunda. Ada yang translate. Kalau nggak kesempat ya masukin aja. Kalau nggak sempat ditranslate. Iya gitu. Nah, kembali lagi dengan cerita yang udah balik konten, ada serangan, saya sampai muntah darah. Dari muntah darah keluar, kan goib itu bisa berbohong kan? Iya benar. Saya mungkin di lokasi itu saya bisa menyelesaikan, tapi kan dia masih dendam ke saya. Saya selama 7 hari Kang, saya muntah darah. Tetap saya alhamdulillahnya saya diberi kesehatan sama Allah, bisa menangani ya. Bisa menangani. Ada bantuan dari luar? Ada. Sepuh saya, guru saya itu. Ya seperti Abah Enceng, Asurya gitu. Dia yang mendukung saya untuk maju. Silakan maju, ambil aja hikmahnya dan pengalamannya. Karena sesuatu itu ada konsekuensinya ya. Gitu. Ketika kita pengen terjun ke sana ya pasti ada. Harus mau gitu menerima konsekuensinya. Nah, Kang Ian ini kan selalu ditemani oleh
host atau hostnya ya? Host itu. Yang istri itu? Ya itu istri saya itu Kang, istri saya. Nah, siapa namanya? Itu Neng Yunda namanya. Neng Yunda. Teh Yunda ini kan istri Kang Ian juga kan? Iya. Ada nggak saat sebelum syuting Kang Ian sama istri, kamu harus gini, kamu harus gitu? Ada, untuk pelindungan aja, untuk berdoa. Saya kalau tiap penting kan malamnya request, mau besoknya mau berangkat, saya berdoa dulu berdua gitu. Ada ritualnya. Kenapa nggak ajak tim sekali? Tim juga ada. Waktu di lokasi, saya berdoa, tapi doanya jangan jauhkan. Mau dibacain? Gak usah. Oh, kirain mau. Ya itu. Karena kita kan bukan buat penelusuran. Iya kan ada doanya. Buat biar Kang Ian yang tahu aja. Oh iya boleh. Siap. Gitu. Ada pernah berselisih paham kah dengan istri? Ada. Kalau ngomong gini. Juga gini. Saling introspeksi ya. Saling introspeksi diri lah gitu. Karena harus terbangun chemistry-nya nih, harusnya sama istri nih. Iya bener. Seru juga nih lihat Kang Ian sama istri. Saya waktu pertama lihat justru kelihatannya bukan seorang suami istri ya. Sebagai apa itu kelihatannya? Ya maksudnya pas saya pertama lihat video Kang Ian, kirain bukan istrinya Kang Ian gitu. Pacar gitu gimana? Bukan. Jadi bisa dibilang orang lain gitu. Itu istri. Gak apa-apa teh. Iya siap. Apalagi nih Kang Ian pengalamannya setelah itu? Yang muntah darah selama 7 hari itu udah beres dengan saya sendiri, doa saya sendiri. Banyak kendalanya, banyak. Terus segi tim lokasi, segi gaib itu juga ada. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya berdiri sama teman-teman, nggak ada kejadian itu lagi sampai sekarang. Cuman ikut pulang lagi sosok gaib itu. Ya biasanya kan ya, kalau kita ngedatangin suatu tempat dan mereka merasa terganggu, dia suka nyerang juga ya. Iya kan, banyakan orang-orang gitu kan konten kami itu rekayasa gitu katanya. Ayo pembuktian ya ayo gitu. Kadang ada yang mengetes saya juga ada. Oh gitu? Ada banyak. Bahkan ada ngetesnya di depan atau di belakang? Di belakang. Kadang ke rumah. Saya pernah didatangi uji paranormal. Waktu saya membuka di Patilasan yang di Jemaras yang namanya Eyang Pangeran Jaya Laksana. Saya didatangin 7 paranormal. Kamu dohir? Ya dohir orang. Kamu jangan suka-suka membuka silsilah dari Jemaras. Kan saya udah disuruh. Kamu harus membuka bahwa di sini ada Patilasan. Itu maksudnya praktisi juga? Praktisi. Orang sana? Orang luar juga ada. Saya ditantang, saya nggak punya apa-apa saya punya doa, yang penting saya selamat aja, itu aja gitu kan. Gitu. Dia sama teman-temannya nggak tahu baca apa juga, saya nggak tahu. Ayo kita langsung tarung katanya gitu kan. Itu di makam tarungnya. Dia berdoa, nggak tahu berdoa apa, saya cuma diem. Semuanya tepar gitu kan. 7 orangnya tepar. Ada sesuatu nih di Kang Ian. Ada sesuatu. Saya harus ngomong di belakang. Di belakang mana? Kenapa Kang Ian ketawa-ketawa di podcast ini? Saya heran, padahal saya lihat di video Kang Ian tuh serius banget nih. Saya juga nggak tahu kan. Mungkin kan saya itu dipakai kan. Dipakai apa tuh? Waktu saya mau konten itu saya ada doa untuk sendiri kan. Di dalam satu peran itu saya harus gini karakternya. Kalau ini kan santai lah, cuma aslinya seperti ini. Ya, aslinya seperti ini saya mah gitu. Soalnya saya waktu lihat di video Kang Ian serius banget, nggak ada ketawa-ketawa. Nggak ada. Tapi aslinya seperti ini. Karena di sini kan ada sosok yang mendampinginya Kang Omen di sini.
Saya nggak punya pendamping. Di sini itu istri. Bisa aja nih Kang Ian ngebales nih ceritanya. Kalau itu bukan pendamping, Apa itu? teman. Teman-teman hidup ya. Hidup semati. Kenapa jadi bodor gini ya? Podcastnya padahal ini kontennya konten serem loh. Saya juga nggak tahu, saya juga jadi gini ya. Tapi nggak apa-apa kan lah. Gak Nggak apa-apa, apa-apa. bebas kalau di kita mah. Bebas. Mau serius kayak siapa tuh itu yang bagian visualisasi. Oh, Mas Jono. Mm-mm. Ya dulunya Mas Jono itu suku saya di Gembleng. Mm-mm. Emang itu udah ada dasar untuk melukis. Dia nggak nurut dulu. Kamu terus belajar. Mungkin kedepannya kamu bakal terjun sama ginian gitu, sama dunia per-YouTuban gitu. Saya sama Abah Aceng Gembleng, terus saya dikasih PR, kamu harus jadi malam ini. Awalnya nggak bisa. Awalnya. Mungkin ada dasar dia dulunya, tapi nggak diasah gitu. Sepengetahuan Kang Ian nih, Mas Jono ini emang kan dulu dari sejak kecil kan, Iya. dia punya kebatinan juga kan? Punya. Itu ada keturunan dari yang Jaka Tingkir di Kebumen. Dia bercerita gini bahwa dia tuh punya sosok sepuh yang zaman dulunya sosok sepuh itu pejuang Republik Indonesia. Ya nitis ke Jono, Bang kok Jono. ke Bang Jono gitu kan, Kang Jono, Mas Jono gitu. Bang Jono lah. Bang Jono aja ya, Bang Jono. Terus saya dibuka sedikit, dia nggak tahu. Saya tiap main ke rumah saya dibuka sedikit, Dicolokin ya mungkin ya. sedikit. Dia nggak tahu. Mas Jono tahu nggak waktu dicolokin sama Kang Ian? Ya nggak tahu, kan saya di belakang mainnya. Mas Jono, Kang Ian dulu waktu Mas Jono datang ke Kang Ian dicolokin. Colokin apanya? Ya nggak tahu, tadi Mas Jono bilang, Kang Iannya bilang selalu nyolokin Mas Jono katanya. Itu untuk membuka cakranya. Oh, untuk membuka cakranya Bang Jon, jangan salah paham nih. Ya, Bang Jon. cakranya sampai sekarang ya alhamdulillah dia dengan Sudah kebuka kebuka apanya tuh? mata batin ya, cakranya itu. Kan di cakra itu ada di sini, ada di sini, dan ada di belakang. Saya untuk membuka cakra yang belakang, kamu harus hadoroh yang ini, terus saja hadoroh. Dan di suatu saat sosok sepuh itu pasti datang. Ya alhamdulillah sekarang kebuka. Bahkan melukis itu dengan tangannya Tanpa sadar ya? Tanpa sadar sebenarnya. Saya mah cuman gini aja, di sini ada sosok sepuh, ini gini, ya baru berjalan bisa. Nah, tapi Mas Jono ini kan setelah beres menggambar ya, Iya. dia juga nggak tahu kan gambarnya apa Iya. gitu. Mungkin Kang Ian bisa loh dibuka kelebihannya Mas Jono untuk bisa apa tuh setelah gambarnya jadi, setelah lukisan itu jadi, sebenarnya itu saya udah dibuka sebenarnya. Kenapa ya nih Mas Jono nih? Nggak tahu gimana nih kendalanya, nggak tahu saya juga. Ya saya dibuka di sini ya Kang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah dari dulu itu udah dibuka. Tapi mungkin dia nggak percaya diri, nggak tahu, nggak tahu gimana. Jadi gitu. kembali lagi ke Mas Jono. Kembali lagi Mas Jono, sebenarnya kalau nggak ada saya juga sebenarnya dia udah bisa sebenarnya. Belum paham. Dan saya emang nggak bisa melukis gitu, nggak bisa. Cuman menerangkan aja bahwa di sini ada sosok ini gitu. Kamu harus ketangkep sosok ini gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadilah Bang Jono ya. Jadilah sekarang. Sampai sekarang gitu. Apalagi nih Kang Ian nih, pengalaman Kang Ian saat konten. Dulu saya sampai. Emang sekarang nggak konten? Yang konten sampai sekarang, yang dulu apa yang sekarang? Bebas lah. Ya yang kalau yang sekarang yang ini lucu sebenarnya orangnya. Baru ketahuan nih aslinya Kang Ian seperti ini nih. Kalau yang sekarang mah alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa. Tapi pengalaman ada kan? Ada pengalamannya, suka dukanya itu ada gitu. Ya kalau yang ekstrim sampai sekarang saya sejujurnya ya,
emang nggak ada kalau sekarang. Kalau dulu mah emang benar-benar ekstrim. Kalau yang dulu sama tim yang dulu, saya nggak manggil juga udah pada hadir. Bahkan ada yang ngasih pusaka itu di tempat itu ada sebenarnya langsung, nggak menunggu 3 hari 5 hari. Oh, dan untuk sekarang harus nunggu juga. Sekarang mah harus nunggu. Nggak, saya juga nggak tahu gitu. Mungkin dulu mah orang-orangnya penakut mungkin. Jadi kan di dalam kita diri sendiri kalau penakut, sosok nih aura-aura yang gitu begitu dekat kan. Mungkin gitu juga. Tapi yang pengalaman yang sekarang ya alhamdulillah nggak penakut kalau saya melihat saya pribadi mah gitu. Mungkin udah terbiasa. Mungkin kalau yang dulu mah ekstrim jujur. Saya juga sampai kalah dari dulu mah tuh. Ya alhamdulillah yang sekarang mah bisa ditanganin gitu. Ada pelajarannya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang masa mau gitu aja kan. Kenapa lihat saya ketawa terus nih Kang Ian? Gak tahu di sini ada sosok apa di sini, nggak tahu. Saya juga aneh. Dia di sini yang di belakangnya Kang Omen, jujur yang sahabat di balik temeran, hostnya di balik temeran Kang Omen, di sini ada sesuatu di sini. Ada sosok penunggunya yang sering ikut kemana-mana. Gak tahu nih, saya juga gak ngerti. Emang lucu gitu lihat saya. Gak tahu. Jadi si sosok pendamping itu masuk ke Kang Omen. Jadi saya ketawa terus, saya juga tadi mau serius jadi ketawa gitu, saya juga mau blank. Gitu. Padahal saya tadi sebelum podcast udah pikirnya sama kalian ini bakal benar-benar serius. Ternyata ocon juga nih kayaknya. Jadi bocor gini, saya nggak tahu. Nggak tahu sih saya juga. Ini nggak tahu ini Kang Omen berdoa apa ini tadi, saya juga nggak tahu. Tahu Kang Jan, sebenarnya saya sebelum podcast tadi mau podcast sama Kang Ian itu agak deg-degan sebenarnya. Deg-degannya gimana? Ya takutnya Kang Ian diem aja. Ternyata sekarang malah saya yang bingung mau nanya apa, soalnya ketawa terus nih Kang Ian. Oke. Harus minum dulu nih. Ya minum aja dulu. Oke Kang Ian, siap. agak serius nih Kang Ian. Boleh. Kang Ian kan enggak tiba-tiba dari sekarang tiba-tiba bisa punya ilmu kebatinan kan? Iya. Dari sejak kapan tuh Kang Ian mempunyai ilmu kebatinan? Ilmu kebatinan saya dulu waktu kecil. Kan saya di Garut. Saya asli orang Garut. Panasnya kayak dodol tadi. Lihat kan ya. Serius kan? Dodol itu di Garut. Ya. Bang ini. Harus balik kan? Saya mau serius, Kang Omennya ketawa nih, saya bingung nih. Saya harus sambil ngerokok. Gitu. Hey. Boleh pinjam mereka? Boleh. Kayak ini bukan konten misteri ini soalnya. Aduh. Boleh ditutup dulu kalian yang ngajak koconya? Boleh. Ya harus pakai doa itu. Oke. Mau Bismillahirrahmanirrahim. doa saya pribadi kan untuk menghalang yang suka pendamping, bukan menjauhkan, ini untuk didiemin dulu ya gitu ya. Gak apa-apa didoakan di sini. Biar agak serius aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Panas Kang Ian. Panas? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air kan, ini medianya air nggak? Iya, Di sini kan? saya pakai kopi. Oh, kopi ini air kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayuning awaku, mayuning sariraku, mayuning ingsun sejatiku anurun aken sareng banyu guruning paningarasa guruning pangraita teguh rahayu sakti. Ini kayaknya serius nih Kang Ian.
nggak main-main kayaknya. Silakan. Setelah saya minum ini bakal hilang, Mudah-mudahan. tapi nggak hilang selamanya Ya kan? enggak tuh, cuman untuk disampingin dulu sebentar Tapi kalau aja. nggak ocon nggak Nggak ini apa, loh, nggak seru kan, rame, nggak rame. Jadi gimana nih? Ya jangan atuh, Jangan diminum. jangan Ya diminum, udah. biar ocon. Biar Jadi gimana Kak? terusin Kang Ian. Yang tadi. Ya saya mau Percaya. serius sekarang. Iya. Oke. Pertanyaan yang tadi Kang Ian. Ya. Aduh, jadi keceletak deh. Awalnya Kang Ian punya ilmu kebatinan. Kebatinan. Saya dulu tinggalnya di Garut, Banyuresmi, Cikarok. Kakek saya dulu kan dulu gitu kan ngomongnya bahasa Sunda. Jang, kamu harus puasa 7 hari. Buat apa? Kamu harus puasa. Saya puasa tiap 7 hari itu. Sebulan itu 7 hari. Ke bulan kedua 7 hari lagi. Dalam sebulan. Dalam sebulan itu. Bulan ketiga 7 hari lagi. Saya nanya, Itu dari nol kan? dari nol. Dari Kang Ian gak tahu apa-apa. Dari tahu nggak Umur apa-apa. berapa itu? Kalau nggak salah, saya umur 12 tahun. Saya bertanya ke kakek, saya tuh kenapa harus puasa dulu seperti gitu. Buat apa ya kamu? Ini buat bekal kamu ke depannya, kata kakek saya. Kakek saya udah bulan ketiga, bulan keempat dan bulan kelima dan bulan selanjutnya. Saya nanya, kakek, saya berpuasa itu buat apa? Iya Jang, kata bahasa Sundanya, ini buat bakal kamu untuk kedepannya. Apa? Ntar kamu juga tahu, kata kakek saya. Gitu. Cuma suruh puasa aja. Cuma suruh puasa, doanya sedikit, doanya cuman Bismillah. Itu yang dikasih sama kakek saya itu Bismillah sama Fatihah. Sebelum puasa. Sebelum puasa itu wiridnya Bismillah sama Fatihah. Selama 7 hari itu mengwiridnya juga sedikit, cuman 33 kali udah. Dalam sehari atau dalam waktu? Dalam sehari. Kan saya wiridnya ngambilnya udah beres isya baru wirid dan seterusnya gitu. Kakek, ini buat saya, buat apa ini? Buat bekal kamu ke depannya. Ya tuh nuhun kek, gitu, kata saya teh gitu. Emang iya, saya nggak belajar nggak apa-apa. Tebakan saya itu terlalu benar. Kalau hati saya A, ya A. Kalau hati saya B, ya B gitu. Kalau hati saya C, ya C. Sering itu ke saya ada yang nanya, kalau dulu mah kan biarin disebutin ini, nggak apa-apa. Ada taruhan. Asal orangnya nggak tersinggung. Oh ya, ada taruhan bola. Yan, iya bola menang nu mana? Tanu iya. Bener dapat itu waktu Piala Dunia. Ya. Itu ada bisikan ke Kang Ian? Ada. Kamu harus bilangnya ini. Emang ada gitu. Dan seterusnya banyak gitu, yang dapat nanyain itu yang segitu. Lalu saya singkat cerita ada ya. Lalu saya belajar di Limbangan sama namanya Asurya, Kang Surya. Saya ketemunya di Galasi Mobil Baik sama teman saya gitu. Saya tetap belajar, teman saya nggak ada, saya maju ke Garut Limbangan sampai saya digembleng. Kamu harus gini. Kamu jangan gini. Lalu efeknya begini. Saya terus belajar tentang Al-Hikmah itu sampai sekarang. Alhamdulillah, sepuh saya, guru saya itu Kang Surya ngasih ijazah kitab Al-Hikmah gitu. Sekarang nggak dibawa kitabnya. Nggak apa-apa. Ya sampai sekarang alhamdulillah, kayak kata bahasa Sundanya gini. Lamun hese ditangani boh segi apapun, kamu balik dewe ke Garut ka dieu. Gitu. Ya alhamdulillah. Kata bisa ditangani gitu. Kalau udah susah kejadian apa tentang pribadi, tentang apa. Sok kamu balik deh ke Limbangan, kata guru saya tuh gitu. Berarti Kang Ian dari sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Nah setelah nikah kan Kang Ian punya pendamping nih. Iya.
dan pendampingnya sendiri kalau saya lihat juga punya juga ya. Punya, alhamdulillah itu Itu teman. sama Kang Ian kah atau emang udah punya dari dulunya si Teteh? Apanya? Kebatinannya? Saya dari dulu. Ya, si Teteh, istri Kang Ian. Si istri saya udah dari dulu. Dari gak tahu, saya juga gak tahu umur berapa. Kalau dia mah, kalau ada yang sakit di hileuden lah kata bahasa Sunda mah, sama dia sembuh. Syariatnya dia, hakikatnya sama Allah, dia sembuh. Berarti pertemuan Kang Ian dengan istri klop dong. Iya, kalau kan dulu kan saya sering ziarah. Ya saya pacaran juga berziarah, saya nggak apa-ngapain. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jodoh ya, Iya, dipertemukan kebatinannya. iya, kebatinan gitu. Oke, Kang Ian, gimana lagi nih? Mau nanya apa lagi? Gitu. Saya bingung nih Bingung. kalau mau nanya. Oh iya, Kang Ian ini kan selain bikin channel YouTube juga sebagai ini juga ya, katanya Kang Ian juga suka ngebantu orang yang punya keluhan gitu. Khususnya non medis. Iya. Ya kadang ada yang minta air doakan. Ya alhamdulillah. Kadang yang paling terberat itu jujurnya saya pribadi yang udah nolong, yang udah kena santet. Itu masalah paling terbesar buat itu Kang Ian. Masalah paling terbesar. Bahkan Dengan alasan apa? Alasannya yang minta air itu karena diguna-guna sama mantannya. Ya, maksudnya kata Kang Ian kan masalah yang paling berat itu tentang santet. Tentang santet. Nah, buat Kang Ian berat seperti apa sih? Ya beratnya efeknya gede. Bisa kembali ke kita. Bisa kalau badan saya lagi drop, kalau saya lagi ngerjain, otomatis kan balik ke saya, ke badan saya pribadi. Kan burung-burung saya juga perkutut pada mati semua sekarang karena ada medianya itu, burung-burung perkutut itu. Mau ngirim ke saya, ada perkutut, datang dulu ke perkutut, kiriman itu gitu. Jadi nyerang balik ya. Nyerang balik. Kalau nggak kuat ya saya bisa itulah Kena, bisa kena, bisa tepar gitu. Kalau untuk yang paling ringan Ya, seperti apa? Paling kena di pelet, Itu kena paling ringan. Paling ringan, kena asihan gitu. Yang paling terberat itu udah kena teluh, paling berselingkuhan gitu ada gitu. Cara mengobatinya medianya Air kan saya kan dikir dulu. Saya dikir, oh ini sama ini obatnya dari alam, pakai ini, pakai kelapa pakai apa gitu, pakai bawang putih bawang merah gitu, sama garam gitu, yang bisikin ke hati saya itu gitu. Jadi buat sahabat DT atau mungkin sahabat Batara Konang udah pada tahu ya. Udah pada Kang tahu. Ian ini sebagai bisa membantu juga mungkin ya. Yang kemarin ini Kang, saya pergi ke Ciparai. Udah 2 kali bolak-balik. Dia sakit selama 5 tahun ini, kena gatal-gatal. Terus saya medianya itu pakai sarang tawon. Itu telurnya masih gatal-gatal. Yang terakhir saya dijilat itu. Kang Ian yang ngejilat. Yang ngejilat saya pribadi. Ini efeknya sampai sekarang ini tuh. Sakit ini tuh, panas. Gitu. Yang kemarin udah dua. Tapi sekarang gimana? Udah. Alhamdulillah. Sekarang mulai reda. Ya jalan satu-satunya harus dijilat gitu. Dengan bisikan itu. Iya, dengan bisikan. Kamu harus menjilat itu. Alhamdulillah. Ada di konten Batara Konang dimasukin. Oh, ada itu. Ada. Oke. Gitu. Saat mengobatin pasien ada juga di YouTube. Ada ya. Ada, belum dinaikin. Tapi rencana mau naik. Berencana mau dinaikin karena udah ada izin dari pihak keluarganya. Oke. Gitu. Ya, buat sahabat TT yang memerlukan mungkin bantuan dari Kang Ian untuk
masalah-masalah pergaiban mungkin ya, Iya, atau apa ya, bisa dibilang penyakit non medis iya, seperti itu, bisa kirim apa ya, bisa kirim via email kita boleh, atau kontak juga channelnya Kang Ian boleh. Kita di sini sebagai mediator juga iya, mungkin. mediator aja. Oke, Kang Ian, sebelum saya tutup, Ya, ada pesan atau kesan terakhir nggak buat sahabat Tete atau buat sahabat Batara Kondang? ya semuanya. Sebelumnya saya minta maaf, kirain ini mau serius karena Kembali lagi seserian gitu buat sahabat Tete. Mohon maaf sebelumnya, tapi mohon maaf saya, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share channelnya di balik Temaram, dan jangan lupa konten saya pribadi Batara Kondang Putra Jamaras. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, dan share Ya, gitu. sebanyak-banyaknya ya. Ya, Bantu juga kedua channel kami, bantu share-nya juga apa yang tadi dibilang Kang Ian. Dan untuk sahabat Tete yang ingin bercerita seperti Kang Ian, atau cerita pribadi, baik cerita saudara mungkin, boleh bisa dikirim via email kami di baliktemaram@gmail.com, atau via IG kami di baliktemaram.id. Dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang mensupportnya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau berterima kasih dulu ke Kang Ian. Kang Ian, makasih ya banyak sama-sama Kang. udah mau datang berbagi cerita Ya. di Balik Maram ini. Udah datang jauh-jauh ya Kang Ya. Ian. Sebenarnya kita udah kontak kan lama ya. Udah lama dari Kang Dudi. Baru terrealisasi mungkin kemarin saat kita kolaborasi seperti itu Kang Ian. Ya emang iya benar. Cuma videonya belum tayang, nanti tunggu aja videonya meluncur ya sahabat kita dan sahabat Batara Kondang mungkin seperti itu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada tim Batara Kondang dan khususnya Kang Ian mungkin ya, Sama-sama Kang. atas kedatangannya ke basecamp kami. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.